Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Uluwiyah Podcast Youth Inspiration. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang salah satu program studi di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Untuk hal itu, saya tidak sendiri ini teman-teman. Saya ditemani oleh dua mahasiswi dari program studi Manajemen Pendidikan Islam atau biasa disebut dengan MPI. Sebelum kita membahas tentang apa sih program studi Manajemen Pendidikan Islam itu, yuk kita sapa terlebih dahulu kakak-kakak dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Selamat siang kakak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan terlebih dahulu untuk kakak yang berkerudung pink? Perkenalkan, nama saya Imro'atun Nabiro dari Prodi MPI semester 2 IAI Uluwiyah Mojokerto. Dan selanjutnya dari kakak yang berkerudung coklat. Perkenalkan, nama saya Erin Dwi Septiarina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Baik, Kak Nadine dan Kak Erin ya. Di sini aku mau tanya nih Kak. Mengapa sih kakak lebih memilih untuk berkuliah di Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto ini? Dari Kak Nadine? Alasan utama saya kuliah di sini itu karena kampus ini berbasis pesantren penership yang jarang banget kampus lain itu punya dan nggak kalah sama mainstreamnya. Di sini setiap hari kita belajar Al-Quran dan kitab dipelajari langsung sama Bu Nyai dan Pak Yai. Gak kebayang banget kan seberapa ilmu yang kita dapat. Pokok ini yang jadi alasan saya kuliah di sini. Teman-teman juga cobain kuliah di sini sambil mondok. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, kalau nggak bermanfaat akan sia-sia. Nah, baik. Dari pendapatnya Kak Erin? Kalau saya kuliah di sini yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena ridho orang tua saya, yang ketiga kampus ini berada dekat dengan rumah saya dan memiliki lingkup pesantren, sehingga apa yang saya pelajari di sini tidak hanya materi perkuliahan saja tetapi ilmu-ilmu keagamaan. Gitu ya Kak. Kalau apa sih alasan kakak untuk memilih program studi Manajemen Pendidikan Islam ini? Kalau saya karena dari banyaknya prodi di kampus IAI Uluwiyah ini, yang paling saya minati itu prodi MPI. Selain itu dilihat dari sisi lapangan pekerjaannya dalam bidang pendidikan lumayan beragam dan menjanjikan, seperti menjadi kepala sekolah, kepala administrasi, anggota TU dan lain-lain. Dari Kak Erin? Karena prodi ini memiliki karir yang sangat luas dan sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Untuk perbedaan dari prodi MPI yang ada di Uluwiyah dengan prodi MPI di kampus lain, apa menurut Kak Nadine? Kalau menurut saya bisa menjadi seorang pengelola di lembaga pendidikan, sebagai tenaga administrasi pendidikan pada PIAUD, sekolah atau madrasah, SD atau MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan Dinia, dan instansi pemerintah atau swasta dan dinas-dinas bidang pendidikan yang berkepihak baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan dan bertanggung jawab melandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian, seperti kepala madrasah, kabak pegawaian atau kabak-kabak akademik, dan administrasi atau manajer yang lainnya. Untuk dari Kak Erin, menurut kakak? Mata kuliah ini tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga berbasis pesantren penership berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan atau keislaman, dan juga berbasis pesantren penership yang inovatif dan kompetitif yang insya Allah akan bermakna, bermanfaat, dan penuh berkah barokah ilmunya.
Seperti itu ya Kak, lebih ke kayak kuliah sambil mondok, kuliah yang berbasis pondok pesantren gitu ya. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih Kak proses pembelajaran di program studi manajemen pendidikan Islam? Kurikulum dan proses pembelajaran yang diajarkan dosen-dosen sangat bervariatif dan menantang mahasiswa agar kita lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di kelas. Kita tidak hanya diskusi secara teori tentang manajemen atau pengelolaan madrasah, tetapi juga ada praktikum perkuliahan yang berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan atau keislaman dan juga berbasis pesantren entrepreneurship. Sehingga apa yang mahasiswa dapatkan dalam perkuliahan lebih bermakna, bermanfaat, dan penuh berkah barokah ilmunya. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana sih menurut kakak yang menjadi mahasiswa di program studi manajemen ini, dosen-dosennya nih kak, kayak apa, kayak cara mengajarnya gitu? Menurut saya, dosen-dosen MPI selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah, dosen prodi MPI ini sudah sesuai dengan keahlian di prodi masing-masing. Selain itu, beliau dosen-dosen kami lulusan perguruan tinggi ternama dan sudah mendapatkan gelar doktoral manajemen pendidikan Islam. Salah satunya seperti Dr. Haji Mahmud Sani MPD dari IAIN Tulungagung, Dr. Amru Al-Mu'tasim dari UINSA Surabaya, Bu Nurul Hidayati dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, dan lain-lain. Baik, jadi teman-teman, Prodi Manajemen Pendidikan Islam adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan, serta infrastruktur lembaga pendidikan dengan mengacu pada nilai-nilai keislaman yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Prodi MPI ini juga membuka peluang karir yang luas nih teman-teman, termasuk posisi strategis di berbagai sektor. Dan lulusan dari Prodi MPI bisa jadi menjadi seorang pengelola di lembaga pendidikan atau sekolah, menjadi wirausaha dalam bidang pendidikan, dan juga menjadi asisten konsultan pendidikan dan sebagai asisten peneliti pendidikan. Mari, jangan ragu bersama kami. Kami mengajak semua adik-adik teman-teman untuk bergabung bersama kami di Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAI Uluwiyah Mojokerto. Kuliah penuh manfaat, berkah barokah, murah dan berkualitas unggul bersama program studi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. The Global Entrepreneurship University. Alhamdulillahirrabbilalamin, podcast pada siang kali ini sudah selesai. Semoga dari sekian ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kak Nadine dan Kak Erin, yang sudah bersedia membagi ilmunya untuk kita semua. Dan di sini saya selaku host pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.